Wabarakatuh. Iya, kita awali pertemuan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja kita lanjutkan ya materi kita, melanjutkan materi di pertemuan yang terakhir. Kemarin ini suara saya bisa terdengar dengan jelas nggak? Bisa, Ibu. Ya, ini ya kita lanjutkan. Kemarin kita sampai di sensitisasi. Kemarin waktu pas bulan puasa, pertemuan terakhir kita sebelum bulan Ramadan itu kan membahas tentang macam-macam apersepsi distorsi. Nah, kemarin yang sudah terakhir kita bahas itu adalah definisi dari sensitisasi ya. Ini sudah kita bahas, contohnya juga, jadi nggak perlu kita bahas lagi. Kemudian kita langsung aja melihat ya eksperimen yang dilakukan yang berkaitan dengan sensitisasi. Ada 3 orang ahli yang melakukan, ini gimana mau masuk? Tidak masuk. Oh, sudah bisa masuk. Oke. Ada 3 orang ahli yang melakukan eksperimen yang berkaitan dengan sensitisasi. Ada Levin, Jane, dan Murphy. Caranya gimana eksperimen tentang sensitisasi yang dilakukan? Jadi ada sejumlah subjek yang dikumpulkan dalam suatu ruangan. Kemudian subjek itu dibuat dalam kondisi yang lapar. Ketika subjek itu dibuat dalam kondisi yang lapar, mereka ditunjukkan sejumlah gambar ya. Jadi ada macam-macam gambar ya, ada gambar yang berupa makanan, ada gambar yang berupa bukan makanan. Ternyata ketika dalam kondisi lapar dan subjek ditunjukkan dengan beberapa gambar ya, subjek yang lapar ini akan lebih tertuju pada gambar-gambar yang berupa makanan jika dibandingkan dengan gambar-gambar yang bukan berupa makanan. Ya, jadi perhatian seseorang itu ketika lapar itu lebih pada gambar-gambar yang berupa makanan, bukan gambar-gambar yang tidak berupa makanan. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, ketika para subjek ini ditunjukkan dengan gambar-gambar yang bukan berupa makanan, sebagian menyebutkan bahwa itu adalah gambar makanan. Berarti kan terjadi apersepsi distorsi ya, karena yang ada di hadapan mereka sebenarnya bukan gambar makanan, tapi karena mereka dalam kondisi yang lapar, mereka ingin makan, kebutuhan utama mereka adalah makan, akhirnya gambar-gambar yang tidak berupa makanan itu dipersepsi sebagai gambar makanan. Ya. Kemudian dari eksperimen itu dibuatlah kesimpulan bahwa subjek yang dalam kondisi lapar ya, atau bisa kita katakan kalau subjek dalam kondisi lapar itu berarti mengalami kondisi yang disebut dengan deprivasi. Deprivasi itu adalah kekurangan ya. Orang yang berada dalam kondisi lapar, mereka ini bisa dianggap mengalami deprivasi atau kekurangan karena ada kebutuhan yang tidak bisa mereka penuhi. Kalau namanya orang yang sedang lapar itu kan berarti mereka punya kebutuhan makan ya, tapi belum terpenuhi. Jadi lapar. Orang yang dalam keadaan deprivasi ini, maka kognitifnya akan mengalami peningkatan ketika bekerja. Jadi akan terjadi peningkatan efisiensi fungsi kognitif. Jadi kognitifnya atau otaknya itu akan bekerja keras ya. Gimana caranya untuk bisa mengurangi deprivasi yang dialaminya. Jadi otaknya ini akan berpikir keras gimana supaya kondisi kekurangan atau deprivasi ini bisa berkurang kondisinya. Proses ini merupakan kompensasi harapan-harapan atau wish fulfillment yang disebut dengan autistic perception. Ya, jadi akhirnya ketika orang dalam kondisi lapar dianggap mereka ini mengalami, kemudian untuk mengatasi kondisi kekurangan ini, kognitifnya akan bekerja keras, meningkatkan efisiensi fungsi kognitifnya, bagaimana caranya supaya kondisi deprivasinya bisa berkurang. Sehingga akhirnya orang itu berfantasi ya untuk mengatasi kehampaan. Nah, ini yang disebut dengan autistic perception. Jadi kalau disimpulkan
Apa itu autistic perception? Autistic perception itu adalah suatu kondisi di mana orang itu berada dalam kondisi yang deprivasi atau kekurangan karena ada kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi. Kemudian dalam kondisi itu fungsi kognitif akan mengalami peningkatan efisiensi sehingga berimajinasi atau berfantasi. Jadi ketika lapar tadi melihat gambar yang tidak berupa makanan pun menyebutkan bahwa itu berupa makanan. Itu namanya autistic perception. Mungkin kalau dari asal katanya kan autistik itu kan anak yang autis itu kan anak yang sibuk dengan dirinya sendiri ya. Seakan-akan dia tidak peduli dengan orang lain ataupun objek-objek lain di sekitarnya. Jadi kalau autistic perception itu ya orang yang pokoknya kalau mempersepsi itu sesuai dengan sudut pandangnya sendiri. Dia tidak peduli dengan orang lain ya, apakah persepsinya itu sesuai atau tidak ya. Jadi kalau dia lapar ya dipersepsi sebagai makanan tanpa memperdulikan bahwa sebenarnya gambar yang ditunjukkan itu bukan berupa gambar makanan. Nah, ini namanya autistic perception. Kemudian ada lagi eksperimen kedua ya yang berkaitan pula dengan sensitisasi ya, yang dilakukan oleh ahli yang lain yang bernama Brunner dan Postman. Ini ya Allah, ntar ini ada yang mau masuk lah nggak pakai email. Waduh, sih ini harusnya pakai kalau pakai email UAD kan langsung. Nah, ahli eksperimen kedua yang dilakukan oleh Brunner dan juga Postman ini bentuknya adalah subjek dikumpulkan dalam satu ruangan. Ya, ada beberapa orang yang dikumpulkan dalam satu ruangan. Kemudian di lembar kertas yang di situ ada gambar bulatan-bulatan dengan mereka itu ada layar ya. Layar ini menayangkan tentang bulatan sinar dengan ukuran yang bermacam-macam. Kemudian tugas dari orang yang dikumpulkan dalam ruangan itu adalah menilai mana kira-kira bulatan sinar yang diproyeksikan di dalam layar. Ukurannya yang paling sesuai dengan bulatan-bulatan yang ada di lembar kertas yang ada di kertas. Jadi ketika ada satu bulatan sinar yang diproyeksikan di layar, kemudian si tes diminta untuk memilih ya, kira-kira bulatan sinar yang ada di dalam layar itu ukurannya sama dengan bulatan sinar yang mana di dalam lembar jawab tesnya. Nah, kemudian ternyata juga diubah-ubah ya. Jadi bulatan sinar itu ukurannya ternyata berbeda-beda. Ketika diproyeksikan di dalam layar, ukurannya pun juga dibuat berbeda-beda. Nanti subjek memilih ya, dari bulatan sinar yang ditunjukkan di layar, kira-kira mana yang ukurannya paling tepat ya, dengan bulatan yang ada di dalam lembar jawaban. Kemudian subjek dalam eksperimen itu dibuat dalam kondisi yang stres, ya. Nah, tapi nggak dijelaskan secara detail ya bagaimana cara membuat subjek itu berada dalam kondisi yang stres. Mungkin bisa juga dibuat ruangannya panas, ruangannya bising, mereka dalam kondisi lapar, mereka mungkin diberikan ancaman, bisa juga seperti itu ya. Tapi pokoknya si subjek ini dibuat dalam kondisi yang stres. Kemudian subjek diminta untuk melakukan penilaian. Jadi dari bulatan sinar yang diproyeksikan di layar, yang diubah-ubah ukurannya, subjek diminta untuk memilih dari lembar jawaban yang diberikan kira-kira ukuran yang paling tepat itu yang mana begitu. Nah, ternyata hasilnya ya selama dalam kondisi yang biasa itu maksudnya kondisi subjek tidak mengalami stres ya. Maka subjek akan lebih banyak melakukan kesalahan karena sangat besar variasi penilaiannya atau banyak kekeliruannya. Tetapi ketika seseorang berada dalam kondisi yang stres ya, variasi penilaian lebih kecil dan lebih tepat. Jadi ternyata kalau dari eksperimen itu bisa disimpulkan dalam kondisi yang penuh tekanan atau stres, ternyata
malah justru orang itu lebih banyak melakukan kesalahan dalam mengerjakan tugas dibandingkan dengan kondisi di mana stresnya itu tinggi, gitu ya. Atau dibandingkan dengan kondisi di mana orang itu tidak stres. Jadi kalau orang itu tidak stres, tingkat kesalahannya itu lebih tinggi dibandingkan kalau dia dalam kondisi yang stres lah gitu ya. Jadi kalau orang stres itu ternyata malah kalau diminta untuk mengerjakan tugas, justru kesalahan yang dibuat itu lebih kecil dibandingkan dengan orang yang tidak dalam kondisi yang stres. Kemudian dari eksperimen itu, ya silakan ada pertanyaan? Enggak ya, kok kayaknya ada yang raise hand. Nah, akhirnya muncullah suatu teori ya, yang disebut dengan teori kewaspadaan yang selektif. Apa itu teori kewaspadaan yang selektif? Teori kewaspadaan yang selektif ini adalah teori yang menyatakan bahwa seorang subjek akan melakukan penilaian yang lebih akurat bila dalam kondisi stres. Tapi bila dalam kondisi stres yang mereda, akan muncul expansivity yang terlalu berlebihan sehingga memungkinkan error yang lebih besar. Jadi teori ini mengatakan bahwa kalau orang itu mengerjakan suatu tugas dalam kondisi dia itu stres atau diberikan tekanan yang berat ya, maka dia akan lebih waspada. Kalau orang stres itu kan berarti akan lebih waspada ya, akan lebih berhati-hati dalam mengerjakan tugas, akan lebih cermat dan teliti supaya tidak melakukan kesalahan dalam mengerjakan tugas ya, sehingga hasilnya akan baik. Kesalahan yang dilakukan akan sedikit, nilainya juga akan lebih bagus ya. Jika dibandingkan dengan seseorang itu tidak dalam kondisi yang stres. Karena kalau orang itu tidak berada dalam kondisi yang stres, itu kan berarti dia dalam kondisi yang kurang waspada ya. Kalau orang dalam kondisi yang tidak stres itu kan dalam kondisi yang santai, kurang waspada, kemudian juga nyaman ya. Malah justru dalam kondisi seperti ini orang itu jadi banyak melakukan kesalahan. Jadi malah justru hasil kerjanya akan lebih bagus orang yang berada dalam kondisi stres dibandingkan dengan orang yang tidak dalam kondisi yang stres. Karena orang yang dalam kondisi yang stres itu kewaspadaannya itu lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak berada dalam kondisi stres. Nah, sebagai contohnya mungkin ketika Anda diminta untuk mengerjakan tugas ya, antara Anda mengerjakan tugas pada saat kuliah biasa dengan pada saat Anda sedang mengerjakan ujian UTS atau UAS misalnya. Kira-kira stresnya lebih tinggi mana? Ketika UAS, Bu. Mengerjakan tugas mengikuti utama menyadari bahwa kita mengerjakannya ini harus hasilnya bagus. Nanti akan menentukan nilai akhir. Kalau kita tidak teliti atau tidak cermat dalam membaca tugas, salah dalam memahami, jawabannya juga akan salah. Padahal nanti kalau salah nilainya jelek harus mengulang semester berikutnya. Jadi malah justru Anda lebih waspada. Hati-hati dalam memahami instruksi, membaca soal juga lebih cermat, menjawab juga dipikir dengan matang. Jadi akhirnya kesalahan yang dilakukan malah justru lebih kecil dan nilainya akan lebih tinggi. Tapi kalau seandainya Anda diberi tugas, dikerjakan ketika kuliah, bebas, nggak diberikan stresor, Anda kan mengerjakannya seenaknya ya, karena nggak ada penilaiannya. Anda mengerjakannya tanpa beban, jadi malah justru santai, tidak berusaha mengerjakan sebaik-baiknya untuk mendapatkan nilai yang tinggi ya. Yang penting selesai, gitu aja. Jadi Anda jadi kurang waspada ya, atau kurang cermat dalam mengerjakan tugas. Akhirnya banyak melakukan kesalahan dan nilainya juga menjadi lebih rendah jika dibandingkan dengan ketika Anda berada dalam kondisi yang penuh stres. Gitu. Atau contoh yang kedua, misalnya saya berikan tugas yang sama dalam dua kondisi yang berbeda ya. Kondisi yang pertama Anda diberikan ancaman. Pokoknya kerjakan tugas ini 1 jam harus selesai, nilainya harus tinggi, tidak boleh ada kesalahan. Kalau kesalahannya nanti terlalu banyak, maka Anda akan mendapatkan nilai yang jelek. Langsung dapat nilai E. Itu kan stresornya tinggi ya. Tapi dengan stresor yang tinggi itu malah justru orang lebih waspada.
hati-hati dalam mengerjakan, lebih cermat dalam memahami soalnya. Kesalahan yang dibuat jadi lebih kecil, hasilnya juga menjadi lebih baik. Tapi kalau misalnya saya berikan tugas ya pokoknya waktunya tidak saya batasi, nanti nggak ada penilaiannya, tidak akan masuk ke penilaian akhir. Anda akan mengerjakannya asal-asalan ya. Anda nggak memperhatikan kualitas jawabannya, yang penting saya jawab lah, benar atau salah itu tergantung nasib misalnya ya. Jadi tidak ada kewaspadaan. Sehingga akhirnya banyak melakukan kesalahan dan bisa jadi nilainya menjadi rendah. Nah, ini disebut dengan teori kewaspadaan yang selektif. Mungkin ada pertanyaan enggak sebelum kita lanjutkan dengan bentuk apersepsi distorsi yang paling akhir? Ada pertanyaan enggak tentang eksperimen sensitisasi? Oke, kalau tidak ada kita akan langsung melanjutkan ke apersepsi distorsi yang tarafnya paling ringan. Mungkin kalau ada yang masih ingat apersepsi distorsi yang tingkatannya paling berat atau tarafnya paling berat apa ya? Ini berarti di pertemuan beberapa minggu yang lalu ketika menjelang libur Lebaran ya. Masih ada yang ingat apersepsi distorsi yang tingkatannya paling parah apa? Apa? Proyeksi. Kemudian yang kedua simpel proyeksi, yang ketiga sensitisasi, baru yang keempat eksternalisasi. Apa itu eksternalisasi? Eksternalisasi itu adalah apersepsi distorsi yang paling rendah tingkatannya ya, atau paling rendah taraf distorsinya. Eksternalisasi ini merupakan suatu deskripsi perbuatan keluar yang sebenarnya berasal dari pola gambaran di dalam jiwa yang ada kecenderungan untuk direpres. Kemudian dapat muncul kembali setelah menghadapi stimulus yang memiliki unsur yang hampir sama atau sama. Nah, ini contohnya adalah ketika di dalam tes proyeksi ini ya. Contohnya ini di sini ada. Dalam tes TAT, ini kemarin sudah saya contohkan juga kan ya. Di masa kecil Anda memiliki pengalaman bagaimana berinteraksi dengan ayah ataupun berinteraksi dengan ibu atau dengan keluarga. Kemudian karena kejadiannya sudah masa kecil, maka pengalaman ketika berinteraksi dengan ayah dan ibu itu kita masukkan ke dalam ketidaksadaran. Kita pendam ya. Mungkin kalau seandainya pengalamannya ketika berinteraksi dengan ibu atau ayah itu pengalaman yang negatif dan memunculkan kecemasan, maka pengalaman itu akan disimpan ya di dalam ketidaksadaran kita. Kemudian ketika tes TAT, subjek diberikan kartu yang gambarnya anak kecil dan ayahnya. Nah, berarti dia kan melihat ya, ada stimulus yang memiliki kemiripan dengan masa lalunya, yaitu karena ada gambar ayah dan juga anak kecil. Nah, berarti akan muncul pengalaman-pengalaman yang sudah dipendam yang berkaitan dengan hubungan subjek dengan ayah itu muncul. Sehingga akhirnya muncullah cerita ya. Cerita yang bertemakan tentang anak kecil, bagaimana hubungan antara anak itu dengan orang tuanya. Nah, nanti tergantung ya, kalau seseorang itu memiliki hubungan yang harmonis dengan orang tuanya, ketika di dalam tes TAT diminta untuk membuat cerita, ya ceritanya akan menunjukkan hubungan yang harmonis dan baik-baik saja antara anak kecil yang ada di dalam gambar dengan ayahnya. Tapi kalau ternyata hubungan antara si subjek dengan ayahnya kurang baik mungkin ya, nanti akan muncul cerita-cerita yang mengindikasikan tentang kondisi atau hubungan yang kurang baik antara anak dengan ayahnya. Nah, semuanya itu dipengaruhi oleh masa lalu seseorang, pengalaman seseorang ketika berinteraksi dengan orang tuanya, baik ayahnya maupun ibunya. Silahkan kalau ada pertanyaan, ini nanti kita masih ada satu slide lagi tapi cuma sedikit yang kita bahas. Ada pertanyaan enggak untuk eksternalisasi? Jadi eksternalisasi merupakan apersepsi distorsi yang tingkatannya paling ringan ya jika dibandingkan dengan 3 apersepsi distorsi lainnya. Karena apersepsi distorsi yang tingkatannya paling parah itu adalah proyeksi, kemudian simpel proyeksi, sensitisasi, baru eksternalisasi. Halo, ada pertanyaan enggak sebelum saya lanjutkan? Ada enggak?
Sepertinya belum ada, Bu. Lanjut ya. Saya lanjutkan dengan slide berikutnya ya. Ini ada sedikit materi. Nah, ini ya. Nah, ini berkaitan dengan persepsi kognitif murni. Anda masih ingat kalau persepsi kognitif murni itu sama dengan apersepsi yang distorsi, apersepsi yang subjektif atau yang objektif? Kalau persepsi kognitif murni. Subjektif atau objektif? Subjektif, Bu. Kalau persepsi kognitif murni loh, kalau subjektif kan apersepsi distorsi, ya kan? Karena kalau subjektif itu berarti sesuai dengan sudut pandang seseorang. Kalau persepsi kognitif murni sama dengan persepsi yang sifatnya itu objektif, ya. Nah, kita lihat ya di sini ya, persepsi yang sifatnya objektif itu kan sama dengan persepsi kognitif murni ya, atau pure cognitive perception. Nah, apa itu persepsi kognitif murni ya? Persepsi kognitif murni adalah proses yang sebenarnya berlawanan dengan apersepsi distorsi. Jadi kalau persepsi distorsi itu adalah persepsi yang rusak, kacau, tidak sesuai dengan stimulusnya, tidak rasional, atau disebut juga dengan apersepsi yang sifatnya itu subjektif. Tapi kalau persepsi kognitif murni itu berlawanan. Jadi kalau persepsi kognitif murni itu sama dengan apersepsi yang sifatnya itu objektif. Karena ketika seseorang diberikan suatu stimulus tertentu, kemudian dia meresponnya, dia merespon sesuai dengan ciri-ciri stimulusnya. Jadi sifatnya itu, hasil persepsinya itu rasional ya, masuk akal. Secara operasional, persepsi kognitif murni ini bisa didefinisikan ya, kesepakatan di dalam mengartikan suatu stimulus apabila diadakan komparasi dengan interpretasi-interpretasi individu yang lainnya. Jadi kalau hasil dari persepsi kognitif murni itu, kalau dibandingkan antara satu orang dengan orang yang lain relatif sama hasilnya. Jadi hasil persepsinya itu menemui kesepakatan dari beberapa orang. Kalau beberapa orang melakukan persepsi, hasilnya relatif sama dan mereka akan sepakat dengan hasil itu. Jadi kesepakatan di dalam mengartikan stimulus apabila nanti diadakan perbandingan atau komparasi ya antara hasil interpretasi seorang individu dengan individu lainnya. Artinya persepsinya itu objektif ya, sehingga ketika melihat suatu stimulus tertentu kemudian memberikan penilaian, ternyata orang lain juga memberikan penilaian yang sama. Nah, secara lebih luas, persepsi kognitif murni ini dapat dikatakan sebagai perilaku yang pada umumnya rasional, objektif, dan sesuai dengan stimulus yang ada. Ya, jadi persepsi kognitif murni itu apa? Perilaku yang rasional, objektif, sesuai dengan stimulus yang ada. Terus bisa juga disebut persepsi kognitif murni ini sebagai tingkah laku yang adaptif ya, atau adaptive behavior. Jadi nama lain dari persepsi kognitif murni itu adalah adaptive behavior. Ya. Nah, kemudian Belak melakukan eksperimen ya. Eksperimennya itu ada sejumlah subjek yang diberikan suatu gambar ya. Nah, tapi gambarnya ini memang mengandung unsur agresivitas. Jadi gambarnya itu ada yang berupa senjata-senjata tajam ya. Seperti ada pedang, ada pistol, ada darah ya. Kemudian para subjek ini diminta untuk mempersepsinya. Ternyata ketika melihat gambar-gambar tersebut, semua subjek mengatakan itu adalah perbuatan agresif. Karena memang gambar-gambar itu menunjukkan adanya stimulus-stimulus senjata tajam. Jadi kalau orang melihat stimulus senjata tajam itu kan pasti akan cenderung ya membuat cerita. Kalau diminta membuat cerita, dia akan membuat cerita yang mengandung unsur agresivitas ya. Jadi ketika melihat gambar di mana ada stimulus senjata tajam seperti pedang, pistol, dan darah,
kemudian orang diminta membuat cerita, semua orang itu setuju ya atau mengatakan bahwa itu adalah perbuatan yang agresif ya. Karena memiliki kondisi-kondisi yang sesuai. Jadi orang yang membuat cerita tentang unsur agresivitas ketika ditunjukkan ada gambar pedang, pistol dan darah, mereka melakukan adaptive behavior. Artinya mereka membuat cerita yang sesuai dengan ciri-ciri stimulusnya. Karena stimulusnya itu stimulus senjata tajam, maka ketika orang diminta untuk bercerita, temanya tentang agresivitas. Tapi berarti mereka melakukan adaptive behavior. Mengapa? Karena mereka berperilaku dalam hal ini adalah mereka itu merespon stimulus sesuai dengan ciri-ciri stimulusnya. Ya. Kemudian menurut Alport, adaptive behavior ini adalah tingkah laku yang konsisten dengan aspek-aspek objektif dari stimulus yang dihadapinya. Jadi kalau menurut Alport, apa itu adaptive behavior? Adaptive behavior itu kan tingkah laku ya. Jadi kalau adaptive behavior itu adalah tingkah laku yang sifatnya itu konsisten dengan aspek-aspek objektif dari stimulus yang dihadapi. Artinya ketika ada stimulus tertentu, mengandung makna tertentu, orang kemudian diberikan kesempatan untuk merespon atau membuat cerita, dia akan membuat cerita yang sesuai dengan stimulus yang dihadapinya, ya. Itu berarti dia melakukan adaptive behavior. Seperti contohnya kalau di dalam kartu TAT ya, seharusnya gambarnya adalah anak kecil, di depannya ada biola. Karena orang yang melakukan adaptive behavior, dia akan membuat cerita bagaimana anak kecil itu bermain biola. Atau bagaimana anak kecil itu belajar bermain biola. Bahwa anak kecil itu adalah seorang musisi misalnya ya, atau anak yang sedang belajar main biola. Itu berarti mereka melakukan adaptive behavior. Tapi kalau ada yang sebaliknya, gambar stimulusnya itu adalah anak kecil dengan biola. Tapi malah justru di persepsi ini bukan anak kecil bermain biola, tapi anak kecil sedang bermain sepak bola misalnya. Berarti kalau menjawabnya anak kecil yang sedang bermain sepak bola, dia tidak melakukan adaptive behavior. Karena merespon stimulusnya tidak sesuai dengan ciri-ciri stimulusnya. Ya, jadi kita membahas persepsi kognitif murni karena ini merupakan kebalikan dari apersepsi distorsi. Kemudian ada beberapa prinsip ya dari adaptive behavior. Yang pertama, taraf variasi adaptive behavior berbanding terbalik dengan taraf kejelasan stimulusnya. Makin jelas stimulusnya, maka akan semakin kecil variasi adaptive behaviornya. Jadi kalau misalnya suatu stimulus, ada yang stimulusnya itu jelas dan ada stimulus yang tidak jelas. Kalau stimulus itu semakin jelas, berarti orang kan bisa melihat dengan jelas stimulus itu. Jadi ketika diminta untuk mempersepsi stimulus itu, responnya relatif sesuai. Karena stimulusnya sudah benar-benar jelas ya. Jadi kalau responnya sesuai, kalau respon dari beberapa orang itu yang muncul itu sesuai, atau bisa kita katakan variasi adaptive behaviornya itu kecil ya, bisa jadi karena adanya stimulus yang sudah jelas. Jadi bisa dikatakan taraf variasi adaptive behavior itu berbanding terbalik dengan taraf kejelasan stimulusnya. Semakin jelas stimulusnya, maka orang akan cenderung memberikan jawaban yang sama. Jadi variasi adaptive behaviornya semakin kecil. Begitu juga sebaliknya ya, kalau semakin kabur suatu stimulus, maka akan semakin besar variasi adaptive behavior. Ya, misalnya kalau kita memberikan, kalau aplikasinya dalam tes proyeksi, kita memberikan stimulus berupa bercak tinta di dalam tes rosah ya. Kemudian orang diminta untuk mengatakan apa yang dilihatnya pada bercak tinta itu. Kalau bercak tinta itu kan nggak jelas atau kabur, berarti variasi adaptive behaviornya semakin besar kemungkinan. Karena kalau semakin nggak jelas atau semakin kabur stimulus, orang akan memberikan jawaban semakin bervariasi. Tapi kalau sudah jelas stimulusnya, semakin jelas, orang akan memberikan jawaban yang sama kan kalau semakin jelas. Jadi variasi adaptive behaviornya semakin kecil. Tapi kalau seandainya stimulusnya semakin kabur, variasi adaptive behaviornya semakin besar. Kemudian yang kedua, taraf kejelasan dalam adaptive behavior ini juga dipengaruhi oleh bentuk tugas yang diberikan.
Jadi hati-hatilah di dalam memberikan instruksi ya, terutama di dalam tes proyektif. Karena kalau kita salah memberikan instruksi, maka testi akan melakukan tugas yang kurang sesuai ya dengan apa yang kita maksud. Nah, bisa jadi alami apersepsi distorsi. Ya, misalnya ada 2 jenis instruksi. Yang pertama kita hanya meminta testi untuk mengatakan ini gambar apa. Kemudian yang kedua kita memberikan instruksi yang lebih kompleks dengan ceritakan tentang gambar ini. Nah, kalau kita bandingkan antara instruksi ini gambar apa dengan ceritakan tentang gambar ini akan lebih mudah dikerjakan ini gambar apa. Karena kalau ini gambar apa kan hanya tinggal dilihat ya, gambarnya apa, apakah kuda, hewan, manusia, dan lain sebagainya. Tapi kalau ceritakan tentang gambar ini itu lebih kompleks, karena nanti akan muncul cerita yang berkaitan dengan detailnya gambar itu seperti apa. Bahkan nanti juga mungkin bisa juga ditambahkan selain itu gambar apa, ditambahkan juga bagaimana pikiran, perasaan, kebutuhan, dorongan ya dari figur-figur yang ada di dalam cerita itu. Ya. Nah, jadi contohnya misalnya kalau di dalam kartu TAT ada gambar anak laki-laki dan biola. Kalau kita memberikan instruksi ini gambar apa, berarti nanti jawabannya hanya anak kecil, ada biola di atas meja. Anak kecil, biola di atas meja. Mungkin hanya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya instruksinya ceritakan tentang gambar ini, maka nanti akan lebih bervariasi jawabannya. Karena kalau orang diminta untuk bercerita tentang gambar itu bisa nanti muncul ya cerita tentang bagaimana pikiran, perasaan, kebutuhan, atau dorongan ya yang dimiliki itu bisa muncul dalam bentuk cerita. Jadi taraf penjelasan adaptive behavior juga dipengaruhi oleh bentuk tugas yang diberikan. Kalau semakin jelas, kalau tugas yang diberikan itu semakin sederhana, berarti kemungkinan orang melakukan adaptive behavior itu besar. Tapi ketika tugas yang diberikan itu semakin rumit ya, maka kemungkinan orang untuk melakukan adaptive behavior juga menjadi semakin kecil. Ya, ini bisa dijelaskan di sini tugas A itu lebih mudah, objektif dan rasional. Jadi kemungkinan orang untuk melakukan adaptive behavior itu besar ketika instruksinya itu ini gambar apa. Tapi kalau untuk yang kedua, ceritakan tentang gambar ini. Nah, memungkinkan akan muncul banyak jawaban yang bervariasi. Jadi taraf penjelasan adaptive behavior-nya juga semakin kecil. Kemudian kondisi dari mereka pada saat menerima stimulus akan mempengaruhi rasio adaptive behavior. Jadi ternyata kondisi dari kita ketika kita menerima suatu stimulus itu akan menentukan menentukan rasio adaptive behavior. Misalnya kalau kita punya kebutuhan tertentu yang belum terpuaskan, bisa jadi mengalami autistic perception kan. Seperti tadi, misalnya Anda belum makan ya. Mungkin ini saat ini Anda belum makan malam padahal sudah lapar gitu misalnya ya. Kemudian saya tunjukkan ada kartu yang gambarnya itu bukan berupa makanan ya. Nah, Anda mungkin akan memberikan jawaban kartu itu sebagai makanan ya. Mengapa? Karena ada autistic perception tadi ya. Kebutuhan yang tidak terpenuhi itu akan terpuaskan dalam angan-angan. Ketika kemampuan kognitif itu bekerja dengan lebih efisien. Gitu ya. Nah, sama juga misalnya kalau Anda mungkin melakukan pengetesan pada seorang subjek ya, tapi subjeknya dalam kondisi yang ngantuk. Jangan heran kalau diberi kartu TAT diminta untuk membuat cerita pada kartu ini, cerita yang muncul banyak berkaitan dengan orang yang capek, tidur, bantal guring, kasur misalnya yang diingat dalam cerita yang dilibatkan itu. Karena kebutuhan yang paling mendesak adalah kebutuhan untuk beristirahat ya atau tidur. Kemudian kalau misalnya mungkin pada saat dilakukan tes itu individu itu sedang marah, jangan heran kalau nanti tema dalam cerita itu yang muncul tentang kemarahannya gitu ya. Jadi kondisi pada saat seseorang itu menerima suatu stimulus akan mempengaruhi rasio adaptive behavior. Kalau kondisi seseorang itu dalam kondisi yang prima, fit, tidak ada masalah, maka dia akan ketika ditunjukkan stimulus dia akan merespons stimulus itu apa adanya sesuai dengan ciri-ciri stimulusnya sehingga kemungkinan melakukan adaptive behavior itu tinggi. Tapi kalau kondisinya itu kurang stabil ya, misalnya punya masalah, belum makan, capek dan lain sebagainya, jangan heran kalau nanti kebutuhan yang dirasakan ini bisa tercermin dalam
respon ketika dia ditunjukkan stimulus. Jadi akhirnya variasi adaptive behavior-nya juga semakin besar. Silakan, apakah ada pertanyaan? Ini tinggal beberapa lagi ya. Kemudian kita juga mengenal yang namanya ekspresi behavior. Ekspresi behavior itu apa ya? Kita lihat ya. Di sini Alport itu mempersoalkan mengapa dalam adaptive behavior banyak dijumpai ketidaksamaan penampilan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Karena merupakan cerminan dari individual differences, personal karakteristik, di mana ketidaksamaan ini menurut Alport disebut sebagai ekspresi behavior, yaitu bagaimana subjek melakukan dan menyatakan sesuatu sebagai reaksi terhadap stimulus yang dihadapinya. Jadi Alport mempermasalahkan itu ya, mengapa kalau orang itu diminta mempersepsi suatu stimulus bisa jadi hasil persepsinya itu sama karena orang melakukan adaptive behavior. Tapi cara orang merespon itu bisa beda-beda. Nah, ini yang namanya ekspresi behavior. Misalnya ya, di dalam tes TAT, subjek kita minta untuk membuat cerita ya. Ceritakan tentang peristiwa yang ada di dalam gambar, ceritakan tentang awal ceritanya, akhir ceritanya, bagaimana pikiran, perasaan, kebutuhan, dorongan dari figur-figur yang ada di dalam gambar misalnya, ya. Nah, mungkin jawabannya ceritanya bisa sama, tapi cara orang bercerita itu bisa jadi beda-beda. Misalnya ada yang membuat cerita bahwa ini adalah gambar ayah dan anak yang sedang bahagia. Tapi ekspresinya beda-beda. Ada yang ketika membuat cerita seperti itu sambil tersenyum. Ada yang meskipun jawabannya sama ketika membuat cerita itu sambil tertawa. Ada yang ketika membuat cerita itu meskipun gambarnya sama kelihatan seperti takut atau bergetar misalnya. Ya, menangis sambil menangis atau badannya bergetar. Pasti mananya berbeda. Jadi suatu respon yang sama atau jawaban yang sama terhadap suatu stimulus itu bukan berarti selalu maknanya sama. Karena kita tidak hanya melihat apa jawaban yang muncul, tapi bagaimana orang memberikan jawaban. Kalau berupa cerita ya ekspresi wajahnya gimana ketika membuat cerita itu, ya. Kalau misalnya tugas yang harus dilakukan itu berupa menggambar ya, kalau misalnya tesnya adalah tes grafis, kita akan melihat hasil gambar yang dibuat ya. Hasil gambar yang dibuat itu bagaimana? Apakah dibuat dengan coretan yang tebal, dibuat dengan coretan yang tipis, dibuat dengan coretan yang kurang konsisten ya. Bagaimana arah coretannya, apakah arah coretan ke dalam atau arah coretan keluar misalnya. Nah, itu nanti juga kita melihat respon dari seseorang, respon yang berapa orang bisa jadi maknanya akan berbeda. Karena kita tidak hanya melihat adaptive behavior, yaitu kemampuan seseorang untuk merespon stimulus apa adanya sesuai dengan ciri-ciri stimulusnya, tapi kita juga mengenal ekspresi behavior, di mana ekspresi behavior itu adalah cara orang memberikan respon, atau ekspresinya seperti apa sih orang memberikan respon. Nah, menurut Alport, ini disebut ekspresi behavior ya. Yaitu stimulus yang dihadapi. Behavior ini berbeda dengan adaptive behavior. Kalau adaptive behavior itu berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh subjek sebagai reaksi terhadap stimulus. Jadi kalau adaptive behavior itu berkaitan dengan kita memberikan stimulus, subjek memberikan responnya, nah apa respon yang muncul? Itu berkaitan dengan adaptive behavior. Tapi kalau ekspresi behavior berkaitan dengan bagaimana cara subjek memberikan responnya. Tadi ya, kita lihat bagaimana ekspresi wajahnya ketika memberikan respon. Kita bisa melihat bagaimana gerakan-gerakan secara nonverbal yang dilakukan ya. Kalau ketika dia bercerita itu sambil melakukan, ketika dia merespon itu bagaimana ekspresi wajahnya misalnya. Ini juga termasuk ekspresi behavior. Jadi kita mengenal bahwa yang penting ketika kita memberikan suatu stimulus itu bukan hanya adaptive behavior-nya, tapi ekspresi behavior memberikan makna tertentu. Misalnya dia yang membuat cerita ya, ini hubungan ayah dan anak yang harmonis, yang satu sambil tersenyum. Berarti kan kemungkinan mungkin dia memang mendalami
sosok yang ada dalam gambar itu sebagai dirinya kan ya. Memang dia punya hubungan yang harmonis dengan ayah. Tapi ada yang membuat cerita seperti itu sambil menangis misalnya. Nah, apakah artinya juga sama bahwa dia punya hubungan yang harmonis dengan ayah kalau dia bercerita sambil menangis? Kan pasti tidak ya. Jangan-jangan disembunyikan. Jangan-jangan sebenarnya dia tidak punya hubungan yang harmonis dengan ayah tapi kemudian berusaha untuk berbohong dalam melakukan fake good sehingga dia berusaha untuk memberikan jawaban yang baik secara verbal tapi ekspresinya nggak bisa ditipu. Dia sambil menangis. Atau ada yang sambil badannya gemeteran, wajahnya pucat. Berarti kan menunjukkan bahwa meskipun dia tapi bukan berarti selalu seperti itu kan. Bisa jadi ada sesuatu yang disembunyikan oleh seseorang ketika dia memberikan responnya. Makanya kita tidak hanya menilai apakah suatu respon itu adaptive behavior atau tidak, tapi juga bagaimana ekspresi behaviornya. Ya, jadi di sini ada beberapa usaha yang dilakukan BELAK untuk mengintegrasikan konsep apersepsi distorsi dengan basic konsep psikoanalisa. Jadi kalau untuk apersepsi psikologi, aplikasinya itu sebagai alat tes ya. Sebenarnya sudah merupakan perpaduan atau integrasi konsep-konsep psikoanalisa dengan non-psikoanalisa. Contohnya dalam teori psikoanalisa sebenarnya juga merupakan teori belajar ya, karena dalam psikoanalisa antara lain juga membahas sejarah kehidupan seseorang yang ternyata banyak dipengaruhi oleh persepsi-persepsi masalah. Ya, mungkin kalau yang ini, nah nanti kita banyak menggunakan teorinya Murray ya, yang mengatakan bahwa kepribadian itu merupakan rentetan sejarah ya dari individu. Dan persepsi masa lalu akan mempengaruhi masa selanjutnya. Jadi kalau menurut Murray itu adalah ahli yang memang mengembangkan tentang tes TAT-CAT ya. Jadi dia mengatakan bahwa kepribadian manusia itu merupakan rentetan sejarah dari individu. Kepribadian itu terbentuk dari peristiwa-peristiwa yang sebelumnya pernah kita alami ya, atau pernah terjadi dalam kehidupan kita. Baik mulai masa dalam kandungan, masa kelahiran, kemudian juga masa bayi, anak-anak, dan lain sebagainya. Ya, jadi kepribadian merupakan rentetan sejarah dari individu. Kemudian bagaimana persepsi masa lalu akan mempengaruhi persepsi masa depan. Ya, menurut Freud persepsi masa lalu dan persepsi kemudian akan mempengaruhi kepribadian individu. Mungkin ada pertanyaan atau tidak? Nggak ada pertanyaan. Ini untuk presensinya itu besok kita presensi sesuai dengan jadwal kuliah saja ya, karena kalau saya coba untuk membuat supaya durasi presensinya itu lebih panjang ya. Awalnya mau saya buat beberapa hari ya, misalnya mulai hari ini sampai dengan hari Jumat, karena kan kalau hari Jumat kan ada ya kuliah kita ya yang juga online, tapi ternyata agak kesulitan. Jadi mungkin kita nanti presensi sesuai dengan jadwal kuliah kita saja, besok saya ingatkan. Misalnya kalau yang besok biasa kuliah jam ke-7-8, nanti saya ingatkan, saya buatkan presensi sesuai dengan jam perkuliahan. Kemudian nanti yang biasanya kuliahnya jam 9.10 ya, jam ke-9.10 hari Rebo, itu juga nanti presensinya sesuai dengan jadwal. Begitu juga untuk yang hari Jumat juga seperti itu. Ya, kalau seperti itu presensinya memungkinkan saya membuat ya. Nanti akan saya ingatkan supaya Anda nggak lupa presensi. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak mungkin bisa kita akhiri pertemuan kali ini ya, karena materinya memang hanya sedikit. Minggu depan kita akan membahas tentang fenomena-fenomena dalam apersepsi distorsi ya. Nah, nanti untuk minggu depan perkuliahannya sudah offline. Tapi memang untuk kelas hari Rebo itu kan kita pas libur ya. Hari Rebo itu kan libur ya, karena tanggal 1 Mei itu hari buruh ya. Jadi nanti untuk yang kuliah hari Rebo kita kuliahnya online ya, tapi kalau yang hari Jumat ya kita kuliahnya offline karena hari Jumat kan tidak libur ya. Kalau untuk yang tanggal 1 di hari Rebo kita kuliahnya online karena kan tanggal merah libur ya, jadi nggak mungkin kuliah di kampus. Begitu ya, besok saling mengingatkan untuk presensinya ya. Sehat-sehat selalu untuk Anda. Kita akhiri untuk perkuliahan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat beristirahat, selamat malam mungkin yang belum makan malam ya, yang udah ngantuk tidur ya. Kita ketemu lagi di minggu depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Banyak semuanya Ibu. ya. Yo, sehat Waalaikumsalam, semuanya. makasih, Sampai Bu. ketemu lagi.